Kang Deddy Mulyadi menyoroti tentang pentingnya kita memiliki sikap keprihatinan terhadap isu-isu lingkungan, terhadap alamnya. Kita lihat bahwa Sumatera Utara terjadi bencana yang begitu hebat, memakan banyak korban. Di satu sisi, apakah itu disebabkan oleh cuaca ekstrim, hujan? Iya benar, cuaca ekstrim di sana, hujan ekstrim di sana disebabkan fenomena siklon tropis, itu tidak bisa kita nafikan gitu loh. Tapi ada banyak hal ya, ada sisi lain yang kemudian menjadi penyebab banjir terjadi bencana besar di Sumatera itu. Dan salah satunya adalah ketidakpedulian kita terhadap alam. Alam dieksploitasi dan masyarakat tidak mau melakukan reboisasi, bahkan pemerintahnya itu tidak tegas untuk kemudian menertibkan pengusaha-pengusaha ilegal, tambang-tambang ilegal, gunung-gunung dikeruk, tambang-tambang pasir banyak di sana, hutan ditebang. Nah, ini kan sebetulnya juga salah satu penyebab kebanjiran kebanjiran memakan banyak korban di Sumatera. Nah, Kang Deddy Mulyadi itu punya keprihatinan soal bagaimana kita itu menjaga lingkungan. Kalau kita tidak mampu menjaga lingkungan, ya lingkungan juga nggak akan menjaga kita. Nah, kira-kira begitu logikanya ya teman-teman. Tapi kita lihat dulu nih bagaimana fenomena yang terjadi sebenarnya di Sumatera dan bagaimana tanggapan atau pidato daripada Kang Deddy Mulyadi tentang fenomena isu lingkungan ini, teman-teman. Tapi sebelum saya tampilkan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu, teman-teman. Silakan. A few moments later. Publik Indonesia tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap isu lingkungan dan isu kehutanan. Tidak memberikan perhatian yang cukup. Kalah oleh isu politik, kalah oleh isu artis, kalah oleh isu narkoba, kalah oleh isu korupsi, kalah, kurang seksi di mata publik Indonesia. Kapan publik Indonesia memberikan perhatian yang khusus, yang besar terhadap alam? Kalau ada musibah, kalau ada banjir, baru komennya banyak. Kalau ada longsor, baru komennya banyak. Kalau ada kematian, baru komennya banyak. Nanti musim kemarau, lupa lagi. Nah, untuk itu saya mengingatkan dan mengajak fokuskan anggaran ini pada recovery. Dan saya katakan hari ini gerakan reboisasi itu penting, tetapi yang lebih penting lagi tidak menebang. Karena kita tanamin 1 juta pohon belum tentu jadi semua. Tetapi sekali nebang 100.000 yang pohonnya sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun, kerugiannya lebih besar. Nah, ini yang harus kita pikirkan secara bersama, sehingga pada kesempatan hari ini saya meminta, sampaikan ke Bu Menteri, berulang-ulang saya ngomong, lakukan analisis lingkungan, istilahnya audit atau apa terserah, itu bahasa birokrasi. Kemudian lihat seluruh alam Indonesia secara komprehensif dalam setiap provinsi, dalam setiap kabupaten kota. Kemudian dari situ nanti dirumuskan bahwa kegiatan penambangan ini efek ekonominya apa, efek lingkungannya apa, dalam masa depan kerugiannya apa, kegiatan industri ini efek ekonominya apa, lingkungan apa, dalam masa depan kerugiannya apa, dibuat secara komprehensif. Silakan dibuat dalam anggaran yang memadai, cari konsultan yang independen yang bisa merumuskan itu semua, kemudian nanti pada akhirnya menjadi rekomendasi. Rekomendasinya adalah provinsi ini hutannya sudah surut, tidak boleh lagi ada alih fungsi. Setelah itu dirumuskan di dalam tata ruang, dan tata ruangnya umurnya harus panjang, 100 tahun bila perlu, 200 tahun, dan dikunci oleh pemerintah pusat, sehingga pergantian menteri, pergantian kepemimpinan di negeri ini tetap siapapun harus tunduk pada satu aturan, menjaga dan merawat alam. Ini penting. Dirjennya mau siapapun, tetap kebijakannya itu. Menterinya siapapun, tetap kebijakannya itu, karena kita sudah punya piranti undang-undang yang memadai. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan pada hari ini kita akan bersama-sama melakukan rapat dengar pendapat dengan para pejabat eselon 1, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Dan untuk mangrove ini saya tegaskan kemarin lagi, Kementerian KKP juga ada mangrove. Daripada proyeknya dipecah-pecah, menurut saya dibikin satu-satu selesai. Kerusakan mangrove di provinsi mana, beresin oleh Kementerian Lingkungan, satu provinsi. Nanti tahun depan geser lagi provinsi lain, tahun depan geser lagi provinsi lain. Karena kebiasaan proyek yang dipecah-pecah sulit pengawasannya.
sulit pengendaliannya, habis di ongkos. Tapi kalau seperti ini, tahun ini besok selesai, tahun ini besok selesai, sehingga dalam 5 tahun minimal ada 5 provinsi yang mangrovenya selesai, lebih baik dibanding dengan terpecah-pecah, lebih susah gitu. Memang pecahan-pecahan itu lebih gampang, dibikin 200-an mudah mengendalikannya, tapi tidak terasa dan tidak terlihat. Silakan Bapak tidak usah terlalu panjang menjelaskan dengan rumusan teori yang panjang, karena hutan itu bukan dalam kertas, tapi hutan itu di hamparan tanah, dan lingkungan hidup bukan di laptop. Lingkungan hidup adalah pada lingkungan hidup kita. Prinsip-prinsip dasar kita nggak usah panjang ngomong, yang penting hutan jagain, lingkungan hidup bersihin, itu aja. Waktu itu kita pernah kunjungan ke NTT, saya nitip pesan itu para penjaga honorer, yang penjaga komodonya mohon diperhatikan honorariumnya, karena meninggalkan keluarga kemudian melakukan sesuatu yang beresiko. Mohon, karena dan baju seragamnya, kelengkapannya mohon diperhatikan. Mereka gajinya 2 juta ya. Ya, setuju. Itu mohon diperhatikan biar kedengeran nih, Komisi 4 udah ngomong. Kalian sudah saya sampaikan. Kalau tidak dilaksanakan, dosanya bukan di saya loh, di kementerian. Pokoknya para tenaga THL yang honornya 2 juta itu perhatikan seragam dan kesejahteraannya. Setuju nggak? Kesejahteraannya. Honornya jangan terlalu kecil, 2 juta nggak cukup. Kita rapat aja nggak segitu, lebih. Baik, saya ucapkan terima kasih. Ini rapat tercepat dalam sejarah Komisi 4. Dan titip pesan Komisi 4, perhatikan seluruh tenaga honorer di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di seluruh Indonesia, ya kan, agar kesejahteraannya meningkat, kelengkapannya meningkat, seragamnya meningkat. Itu pesan Komisi 4 DPR RI. Terima kasih. Kita penekanan kita sudah berapa kali sampaikan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera mengirimkan data pelepasan hutan 15 tahun terakhir. Boleh Pak? 15 tahun terakhir mohon diumumkan kepada publik, sehingga publik bisa melihat secara transparan. Saya sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, jaga hutan, jaga alam, jaga lingkungan, sebagaimana kita menjaga kekasih kita masing-masing. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Banjir bandang yang terjadi di Sumatera bukanlah karena cuaca ekstrim. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, hujan deras berubah menjadi tragedi. Banjir bandang dan longsor datang tanpa ampun, merenggut rumah, memisahkan keluarga, dan menghancurkan harapan yang selama ini dibangun oleh masyarakat. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim ini dipicu oleh penguatan angin monsun Asia dan bibit siklon yang meningkatkan curah hujan di Sumatera. Namun pertanyaannya, apa benar bencana ini hanya diakibatkan oleh cuaca ekstrim? Laporan KKI Warsi menunjukkan bahwa di Sumatera Barat, sejak 2017 tutupan hutan alam berkurang sekitar 31.000 hektar. Di Aceh, meskipun 92% wilayahnya berada di kawasan ekosistem loser, banyak hutan lindung dan taman nasional yang telah rusak akibat penebangan. Berbagai liputan juga menunjukkan pola yang sama, dan isu pembukaan hutan di hulu sungai untuk pembangunan fasilitas publik dan perumahan yang perlahan menggerus tutupan hijau. Dan saat bencana pun, alam menyodorkan bukti kepada kita. Kayu-kayu gelondongan terbawa arus sungai saat banjir bandang di Sumatera Utara. Ini membuktikan bahwa hutan kita tidak sanggup lagi melindungi kita dari cuaca ekstrim akibat ulah manusia itu sendiri. Kita harus mendorong pemerintah untuk mengusut tuntas siapapun yang merusak hutan. Untuk saudara-saudara kita yang di sana yang menjadi korban, semoga diberikan ketabahan dan bisa segera pulih. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Allah Akbar. Allah Akbar. Itu. Ya Allah, Kak. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah. Hutan Jarapuang. Ya, hutan Jarapuang. Astagfirullahaladzim. Tambah waktu ya. Tambah ya. Tambah dengan apa? Boleh tambah. Iya. Berarti kencang kemari ya iya kan? Iya.
Iko nawa pijak gini kan aman nggak? Lagi pik dah. Kalau siap lah. Daerah Selayu, Tawan Sulut, Kabupaten Solo. Iku ada warga yang terjebak di dalam, tak bisa keluar dari Semarang sudah keluarnya nak namus ya. Tua, lah sekampung aja terbalik. Dan tua iku nak sampai kemari ya. Kini sampai juga lah kuah. Lah tabanam rumah kuah. Kalau banjir di daerah lain, air tak sekancang iku air ni air tanang. Kalau di negara kami itu emang air dari gunung, Babatung, dan airnya kancang. Jangan galuk. Lah ya Allah. Di situ tu ada rumah-rumahan ala hanyut dia air, ala hanyut bau di pasir. Batang karambi, batang beringin tu malang air di belakang sini lah hanyut lah. Jadi rumah itu dah ada orang lah. Paru-paru ambil lo. Ayo. Tak ada mention di situ dulu, Pak. Ayo. Sambil buang aja dulu. Buka sampai dulu sampai dulu. Nomor ya. Tadi ya. Yo, bang sakit. Baik. Tak kasih kali hijau. Kali hijau. Ada apa ini Pak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara? Bang Masinton Pasaribu, Bupati Tapteng, setiap kali banjir pemerintah menyalahkan cuaca ekstrem. Tapi kayu gelondongan yang hanyut ini mau disalahkan ke siapa? Ke hujan? Ke badai? Ke Tuhan? Tuhan pula mau kalian salahkan. Banjir bandang sedang mengungkap apa yang selama ini disembunyikan dalam kebohongan, atau sungai sedang berkata jujur sementara pemerintah sedang sibuk mengarang alasan. Ini bukan bencana alam, ini bocornya skandal kebijakan, ini kegagalan pengawasan, ini raport merah penegakan hukum, atau ini kebrengsekan pemerintah. Di saat pemerintah setempat banyak yang pura-pura bingung, padahal penggalian demi penggalian berlangsung di depan batang hidung. Tata ruangnya dibenahin, ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran. Orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur. Kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, nggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir tahun kemarin jawabannya itu jauh, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas, resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak, hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Oke ya, setelah kita melihat bagaimana situasi yang terjadi di Sumatera ya, kita bisa melihat ada banyak pohon ya terbawa arus. Itu mengindikasikan bahwa di sana terjadi eksploitasi hutan, penebangan hutan secara sembarangan. Dan hutan memberikan peringatan keras ya, seakan-akan bicara ini loh akibatnya kalau kita
tebang gitu loh kira-kira ya. Nah, saya akan membacakan berita salah satu tulisan dari suara.com dari web ya. Penyebab banjir Sumatera, cuaca ekstrim atau eksploitasi alam berlebihan. Ya, saya bacakan. Beberapa titik daerah di Provinsi Sumatera kini tengah mengalami bencana banjir bandang. Selain menelan banyak korban jiwa, peristiwa tersebut juga menyebabkan berbagai kerusakan rumah hingga hanyutnya fasilitas umum. Sejumlah warga kini harus mengungsi di tempat yang lebih aman. Tak tinggal diam, pemerintah langsung bergerak cepat untuk mengatasi bencana yang terjadi di Sumatera. Bantuan pun terus disalurkan. Lantas apa penyebab banjir Sumatera, teman-teman ya? Kita baca dulu sampai selesai nih. Penyebab banjir Sumatera. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, nah, Dirjen PDAS RH, Dian Murtiningsih, penyebab banjir besar di Sumatera karena hujan ekstrim akibat fenomena siklon tropis. Oke lah, salah satu penyebabnya itu ya, karena terjadi fenomena siklon tropis yang mengakibatkan hujan begitu ekstrim ya, kemudian itu salah satu penyebab terjadinya bencana di Sumatera. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat atau pemerintah di Sumatera Utara tidak mampu untuk kemudian memberikan ataupun menjaga alam itu sendiri, sehingga alam membuat peringatan terhadap masyarakat Sumatera, teman-teman ya, yang menikmati tambang pasir, hutan ditebang, itu hanya segelintir orang. Tapi dampaknya itu terhadap masyarakat banyak, teman-teman. Korbannya banyak, teman-teman. Seolah-olah masyarakat itu hilang harapan ketika terjadi bencana yang begitu besar, gitu loh. Tapi saya mengucapkan turut berduka cita dan semoga bencana ini segera selesai ya. Dan saya ingin mengajak bahwa ayo kita sama-sama melakukan reboisasi, mencintai alam sehingga kita juga dicintai oleh alam, gitu loh. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita sendiri, teman-teman ya. Saya lanjut baca, teman-teman. Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa sebagian besar daerah aliran sungai TAS terletak di area penggunaan lain APL. Karena kondisi inilah ia mengklaim jika wilayah itu lebih rentan mengalami bencana hidrometeorologi, teman-teman ya. Oke. Meski demikian, Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara menilai bahwa penyebab banjir bandang dan tanah longsor di Sibolga dan Tapanuli tidak sepenuhnya karena cuaca ekstrim. Menurut Walhi, bencana itu tidak bisa lepas dari campur tangan manusia. Ya iya dong, nggak mungkin lah, gitu. Nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ya. Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut Jaka Kelana Damanik menentang anggapan jika bencana yang mengerikan itu hanya disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi tanpa keterlibatan tangan manusia, teman-teman. Jaka memaparkan saat banjir terjadi, berbagai material terutama kayu yang sebelumnya sengaja ditebang terbawa arus. Citra satelit pun menunjukkan kondisi hutan di sekitar lokasi bencana yang tampak gundul. Ya, jika Kelana mengklaim campur tangan manusia juga terjadi melalui keputusan politik serta kebijakan yang berlandaskan pada pembangunan serta ekonomi di wilayah tersebut. Nah, jadi ini sebetulnya PR bagi masyarakat, terutama bagi pemerintah ya teman-teman ya, untuk bagaimana kita itu menjaga alam kita, untuk bagaimana kita tidak mengeksploitasi hutan, melakukan reboisasi, ya, menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas tanah PJ, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, teman-teman ya. Oleh sebab itu, bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sibolga Tapanuli bukan hanya sekedar fenomena alam biasa, namun merupakan bencana ekologis. Ya, iya dong. Jika menganggap jika negara telah gagal mengelola lingkungan hingga menyebabkan krisis ekologis yang berujung pada kerusakan alam. Mengingat banjir bandang dan longsor di Sibolga Tapanuli bukanlah pertama kali terjadi. Jadi ini sudah sering terjadi, tapi ini kayaknya yang parah ya. Jaka menuturkan bahwa bencana serupa muncul setiap tahun, terutama ketika memasuki musim hujan. Terjadinya bencana ini membuat Walhi Sumut gencar mendesak pemerintah untuk memberi perhatian intens terhadap ekosistem batang toru yang di hutan tropis terakhir di wilayah Sumut. Ekosistem tersebut tersebar di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, serta kaya akan flora dan fauna yang tergolong langka. Dapat disimpulkan bahwa selain faktor cuaca, kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan jadi penyebab signifikan banjir di wilayah Sumatera, teman-teman. Ya iya dong. Oke, salah satu penyebab banjir itu hujan. Ya, itu adalah air ya. Tapi kerusakan alam juga mempengaruhi terjadinya kebanjiran dan bencana alam di situ, gitu. Kalau memang struktur tanahnya baik, hutan tidak ditebang, dengan aliran sungai lancar, tidak ada bangunan liar di atas tanah PC, aliran sungai lancar, nggak mungkin lah terjadi banjir gitu loh. Wilayah yang terdampak banjir dan jumlah korban ya, banjir bandang yang
Setidaknya menerjang 13 daerah di Sumatera Utara, antara lainnya yaitu Langkat, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Mandailing Natal. Lalu ada Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padang Sidempuan, Pak Barat, Nia Selatan, Humbang Hasundutan, Binjai, Medan, dan Deli Serang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memaparkan perkembangan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Data terbaru menunjukkan total ada 35 orang di Aceh yang meninggal dunia akibat terdampak banjir bandang. Ini nggak tahu ya ini sudah update atau belum, tapi kalau di sini disebut yang sudah meninggal 35, tapi kalau saya lihat, kalau nggak salah di detik.com itu 100, sudah 100-an ya teman-teman. Ya mungkin itu kesimpulannya adalah mari kita sama-sama menjaga alam, mari kita sama-sama menjaga ekosistem lingkungan sehingga kita juga bisa terhindar dari bencana-bencana alam. Mari kita nikmati alam kita dengan menghirup udara segar, jangan kotori lingkungan kita teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan terima kasih.